Seorang warganet pengguna Twitter menuding ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memakai anggaran penanganan banjir DKI untuk membebaskan ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, dari penjara. Pengguna Twitter dengan nama akun @agushilari itu bahkan dengan beraninya menyebut anggaran yang dipakai Anies buat membebaskan Rizik Syihab itu tembus 150 miliar rupiah. Sayangnya klaim itu tak disertakan dengan bukti pendukung. Cuitan kontroversial ini lantas mendapat tanggapan beragam dari warganet lainnya. Salah satunya adalah Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis. Menurutnya pernyataan tersebut adalah sebuah fitnah yang sangat keji. Sebab sebagaimana diketahui, bersama Rizik Syihab dibebaskan dari penjara beberapa waktu lalu lantaran pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu memang sudah menjalankan sebagian besar masa hukumannya, sehingga dirinya memperoleh hak bebas bersyarat. Hasbil Mustaqim Lubis mengatakan, fitnah seperti ini tak bisa dimaklumi begitu saja. Menyerbu pribadi orang lain secara membabi buta jelas membuat demokrasi di negara ini semakin terpuruk. Jika bicara benar tidaknya pernyataan warganet tersebut, saya pribadi kurang tahu apakah itu masuk pada tuduhan atau fakta yang sebenarnya. Sebelumnya, ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya menggelontorkan dana hibah sebesar 352 miliar rupiah lebih untuk organisasi keagamaan dan pengelola tempat ibadah di ibu kota. Alokasi anggaran ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 275 Tahun 2022 tentang penerima hibah berupa uang pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan dalam daftarnya tercantum salah satu penerima dana hibah tersebut, yaitu Forum Ulama Habaib Jakarta, dengan total dana hibah sebesar 1.530 juta rupiah. Jika dilihat dana hibah tersebut tidaklah banyak, tapi adanya aliran dana ke para Habib termasuk Rizik Syihab memang ada. Bahkan ancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS 2020 menyebutkan alokasi dana hibah pada tahun tersebut sebesar 2,84 triliun rupiah, naik dari 2,75 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut Rizik resmi masuk ke lapas Cipinang karena tindak pidana penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona atau COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi, jika dihubungkan dengan dana hibah tersebut, bisa jadi pengalokasian dana tersebut untuk mempercepat Rizik Syihab keluar dari penjara. Karena memang pada saat itu, Anies sedang membutuhkan seorang mentor untuk bekal menjadi capres. Dan mau gak mau, Anies harus mengeluarkan uang yang begitu besar untuk mengeluarkan Rizik dari penjara. Anies harus mengeluarkan anggaran untuk penyambutan dan menyiapkan pesta meriah. Anies memiliki kedekatan dengan Rizik. Bahkan dalam satu kesempatan, Rizik mengimbau agar memberikan dukungan sepenuhnya kepada Anies dalam memimpin Jakarta, bahkan Indonesia. Selain memiliki kedekatan, Anies juga memanfaatkan Rizik hanya untuk kepentingan politik. Sikap hipokrit Anies patut dicermati sebagai watak pemburu kekuasaan yang bersembunyi di balik topeng politik identitas. Hubungan Anies dan Ormas Islam terlarang juga bisa dilihat saat acara reuni 212 nanti, di mana Anies Baswedan diberi panggung untuk memberi sambutan. Padahal sebelumnya alumni 212 ngebet mengusung Prabowo. Mungkin 2024 nanti mereka pindah haluan mendukung Anies. Makanya tak heran jika Anies menggelontorkan dana hibah lewat APBD DKI secara besar-besaran untuk ormas pendukungnya, bahkan untuk sang imam jumbo Rizik Syihab. Bagaimana menurut Anda? Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Gagal bos, niat putar balikan fakta, Anies malah kena skakmat. Ketika Anies minta bukti sebagai bapak politik identitas, Niluh Jelantik langsung buktikan. Cerdas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kakak Taslim bisa mengatakan, mari kita lupakan masa lalu, mari kita bangkit dan bergandengan tangan kembali, dan polarisasi politik dan lain sebagainya selalu disampaikan oleh Ketum, dan Kakak Taslim bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang itu menghina Ketum, menghina Nasdem, menghina kalian, sementara yang dijadikan kalian itu aja gitu. Dia juga harus ngomong sama Kakak Taslim, dia juga harus bicara, I'm sorry. Berjuang besar, I'm sorry. Tolonglah, yang kita harapkan bersama adalah bahwa mari kita laksanakan kampanye kita, mari kita laksanakan jalan menuju kemenangan dari masing-masing kandidat dengan cara-cara yang elegan. Terus terang bercermin daripada kejadian pilkada
pilkada di Jakarta. Residunya sampai hari ini masih ada. Artinya ada orang yang kemudian awalnya satu menjadi terbelah. Hal itu tidak boleh terjadi secara nasional. Hal ini tidak boleh terjadi dalam perhelatan pilpres kita di masa mendatang. Kita harus bersih, transparan, dan profesional. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Bukan Mas Anies yang mengatakan menolak mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan saat itu. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering mendapat tuduhan sebagai bapak politik identitas oleh sejumlah pihak. Di beberapa media, ia memberi komentar dan menanyakan bukti tuduhan tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh mantan kader Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Sebelumnya, nama Niluh sempat menjadi perbincangan usai memilih hengkang dari Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden atau capres. Alasannya, wanita asal Bali itu menyebut dirinya tak menyukai gaya politik identitas yang diusung Anies saat pemilihan gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Kamu bertanya minta bukti, ini jawabannya. Ini baru satu ya, jutaan rakyat Indonesia bisa cari jejak digital Pilkada DKI 2017, tulis Niluh Jelantik di media sosialnya @niluhjelantik. Dalam unggahannya itu, ia melampirkan berita tentang bagaimana jasad seorang nenek ditelantarkan warga usai memilih Ahok, yang kala itu menjadi lawan Anies di Pilkada DKI 2017. Atas hal itu, Niluh memberi komentar keras. Ia bahkan bertanya balik dan meminta bukti ke Anies Baswedan jika dirinya bukan bapak politik identitas. Dia juga meminta Anies Baswedan mengecek jejak digital selama Pilkada tahun 2017 silam. Niluh Jelantik juga mencoba mengingatkan kembali beberapa tahun silam. Saat itu dirinya dijuluki sebagai pendukung penista agama karena mendukung Ahok. Yang lebih parah, sejumlah hujatan bersifat kasar dilontarkan ke Niluh Jelantik. Bahkan, saat itu ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan kontak Niluh Jelantik di situs kencan. Meski begitu, Niluh Jelantik mengaku memberi maaf. Meskipun telah memaafkan, tapi ia tak akan pernah melupakan peristiwa yang membuat masyarakat terpecah belah oleh SARA. Jadi, kalau mengklaim bahwa ia tidak memainkan politik identitas adalah bohong besar. Karena semua itu sudah terbukti, dan bukan rahasia jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapat julukan sebagai pembohong besar dalam satu dekade terakhir saat ini. Anies boleh bicara seperti itu, tapi publik memiliki persepsi lain. Anies pintar memainkan kata-kata untuk membuat dirinya tidak bersalah. Tapi sayang, publik sudah tahu kepintarannya ini. Tidak ada yang tertipu dua kali oleh mulut yang sama. Cukup Jakarta saja yang menjadi korban ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Jangan sampai satu Indonesia juga kena getahnya. Politik identitas agama yang mewarnai Pilgub DKI lalu tidak hanya dilakukan oleh Anies semata. Politik identitas pada Pilgub DKI lalu yang ditandai dengan pemenjaraan Ahok dan kemenangan Anies adalah hasil kerjasama banyak pihak yang lebih menentukan daripada seseorang yang berambisi menjadi gubernur. Faktanya, aksi-aksi demo anti-Ahok dan usaha intensif pemenjaraan Ahok demi menghambat kemenangannya digerakkan dengan tokoh sentral, disegani dan dianggap representasi dari otoritas Islam, yang tanpa perannya hasil Pilgub sangat mungkin berbeda. Ironisnya, agamawan yang menjadi ikon sakti aksi-aksi bernomor malah mendapatkan privilege politik setelah Pilgub yang tragis itu. Politik identitas yang marak akhir-akhir ini telah mencungkirkan dan meruntuhkan paham yang selama ini menjadi pilar sebuah negara yang sejatinya kita cintai bersama. Fenomena dan polemik ini semestinya tidak hanya menjadi pemikiran bagi seluruh tokoh bangsa, melainkan juga pemuda dan masyarakat. Politik atau penguatan identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan ini menjadi sah mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi, ekspresi identitas itu seharusnya ataupun selayaknya mesti menghadirkan toleransi.
bukan melahirkan kebencian dan merasa paling jago yang pada akhirnya menjadi fanatik buta dengan selalu mengatasnamakan umat. Sementara agama sendiri tidak mengindahkannya.